I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you, right. You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you, right. You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you, Salam dia Bu. Salam Bu. Kedap. Boleh ibu-ibu dadah-dadah boleh, dadah-dadah boleh. Boleh yang mau dadah-dadah boleh. Boleh ya. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Ibu Kadis dan rombongan, tentunya juga saya selain mengucapkan selamat datang, juga tentunya ingin menyampaikan atau memberikan gambaran bahwa kecamatan kami ini jarak dari ibu kota kabupaten kurang lebih 25 kilo. Dan menurut sejarah, kata Bojong Picung itu diambil dari dua kata, Bojong dan Picung. Saur Sunda, Bojong teh saur teh tempat peristirahatan, tempat istirahat. Picung teh sejenis tangkal, agu, kapungkur, ayana di kantor kecamatan. Janten ke zaman kapungkur, jalmi anu carape, nu calan, nu dagang, sok istirahat di dinya, dina pohon picung. Kulantaran terkenal, Bojong Picung, Bojong Picung. Nah, sejarahnya teh begitu. Abdi terang ti para tokoh di dia gitu. Margi ya namanya 1 tahun sekiranya kirang namanya 11 saksi abdi tugas di dia sampai acara pangitan di wilayah Kidul. Jantan kitu sejarahna soalnya Bojong Picung teh sehat, selalu hebat dan semakin ganteng tuh. Semakin putih. Dan teman-teman para tutor yang selalu dimuliakan Allah dan mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini di hari Rabu saur semuanya indung poek cenah. Jadi pertemuan apapun ya babna bab rezeki. Mudah-mudahan ini jadi salah satu entry point untuk kita dalam rangka silaturahim dan juga kita sharing pengetahuan tentang PKBM ini. Yang saya yakin di Cianjur, di Tasik sama, tinggal nanti apa yang produk apa yang kita bisa ambil di masing-masing untuk lebih baik lagi di PKBM ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, ini sebelumnya saya mohon maaf. Sebetulnya Pak Kadis Bu yang akan hadir, beliau 7:30 di telepon Pak Sekda habis pertemuan di Balai Prayoga, sehingga ngedadak ke Abi gitu ya. Jadi Abi berpersiapan Bu Kadis gitu dengan data gitu ya. Tapi mudah-mudahan walaupun demikian tidak mengurangi rasa hormat bagi teman-teman yang dari Kota Tasik. Ini kami ucapkan selamat datang. Inilah kami. Saya ingin judulnya juga bukan studi banding. Kalau studi banding kan membanding-bandingkan ya. Kalau ini studi tiru. Kenapa studi tiru? Kita mau meniru justru apa yang ada di PKBM Al-Hijrah ini di Kecamatan Bojong Picung yang notabene tadi pasti disampaikan ini paling onjoy sudah ya, paling terdepan. Meskipun moto kita di Kota Tasikmalaya tetap terdepan, tapi bukan di Palimanan gitu ya, gitu. Namun kami tidak berkecil hati dan Bapak juga tadi sampaikan mohon untuk diberikan ilmu yang seluas-luasnya terbuka untuk kami karena ya tadi tujuan kami kesini adalah untuk studi tiru, gitu ya. Studi tiru itu yang kami harapkan saling tukar pendapat, saling tukar pikiran terkait dengan bagaimana cara pengelolaan PKBM. Karena ini rekan-rekan kemarin kita ada pembekalan dulu Pak Sekdi sebelum berangkat ke sini itu 1 hari, ada pematerinya juga dari tutorial bahwa tersampaikan bahwa di Kota Tasikmalaya itu ada kurang lebih 3.000 ATS. Tapi ternyata menurut ibu-ibu dan bapak-bapak di Korea teh teu aya gitu, yaitu ulahnya statistik gitu ya. Karena memang kita sangat sulit merubah data yang didata di sensus oleh petugas dari statistik. SPM kami Pak Sekdis perlu kami sampaikan dari 8 SPM yang kami miliki, 5 itu rapotnya merah. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you I had you mudah-mudahan depan kegiatan ya. Jadi pas saya lihat ke sini, wah si Anturi mau penyanyi katanya.
di mana ini kemungkinan masih saudara semalam di Sianturi dipakai pada Sianturi. Terima kasih Pak Kepler. Awal pertama jumpa ini dengan Pak Kepler kemarin main ke sini, dan Ketua Forum Kota Tasik juga adalah sahabat Ketua Forum Kabupaten Cianjur, jadi tektokan. Kami juga selaku pengurus Forum Kabupaten Cianjur, jadi ini juga di masa apa ya kan kita di masa reses ya mau ada pembentukan Forum Kabupaten Bu. Jadi doakan kami juga di sini Cianjur bisa melaksanakan dengan lancar tentunya untuk kelangsungan dan kebersamaan kaitan dengan pendidikan luar sekolah, khususnya di pendidikan kesetaraan PKBM. Jadi di sini juga banyak untuk laki-laki bukan tapi ini terkhusus lah buat vokalis, jadi supaya nanti saya ke Transmart itu Kota Tasik, saya pernah nonton di sana ya, jadi nanti saya bisa kuring-kuring vokalis lah. Ini nyogok lah ini. Kemudian juga akhirnya saya paham apakah ini memang didesain karena seorang kadisnya perempuan sehingga kebanyakan hampir mayoritas ketua PKB juga perempuan. Ini seorang perempuan Pak. Saya kira itu Pak kalau cowok ya. Padahal perlu kuat sampai ngelawan cowok mah. Ternyata alhamdulillah akhirnya wah ya terbakat hasil bakal perempuan presiden juga perempuan Pak. Saya harus ini kalau presiden perempuan. Kapan saja tentunya di situasi apa saja, makanya strategi kami sudah sepakat ini di Kabupaten Cianjur, meski belum ada regulasi semacam perbu dan sebagainya, kami membuka kelompok belajar. Artinya tetap ketika ada lembaga PKBM di satu desa dan itu ternyata tidak bisa mengakomodir desa yang lain, artinya tetap ketercapaian pendidikan itu juga tidak akan sampai. Nah, makanya kami berinisiatif lah di Kabupaten Cianjur untuk delivery. Kita antar ke golodok-golodok, nah, di mana memang potensi masyarakat itu banyak yang tidak sekolah. Akhirnya muncullah yang disebut dengan kejar daku biar ketangkap. Kelompok belajar. Itu Bu. Jadi bukan PKB yang pertama, tapi kelompok belajarlah. Ya, artinya kelompok belajar itu situasional ketika memang di satu tempat itu ternyata banyak potensi masyarakat yang kalau menurut Ibu tadi ATS ya Bu, anak tidak sekolah, di sanalah kita membuka kelompok belajar dengan tidak membuat PKBM baru lagi. Tapi kemudian muncul pertanyaan bahwa Cianjur bisa 217 PKBM karena wilayah kami itu encelok-encelokan Bu. Kita punya selatan, Cianjur Selatan yang lamun sadesa teh sekolah teh kemana, sehingga agak saya buka PKBM akhirnya seperti itu. Jadi dinas pun di sini memberikan kelonggaran ya untuk membuka PKBM terutama di daerah-daerah yang memang di mana saja. Ini model-model pendidikan kesetaraan kami yang ini yang dilakukan hanya di Induk, tapi kalau di kelompok belajar karena kita ada 10 sampai 11 kelompok belajar itu dilaksanakan di berbagai, ada yang di sekolah SD, ada yang di PAUD, ada yang di madrasah, ada yang di kantor desa, dan tentu juga ada yang di sawala. Itu disesuaikan, ya, disesuaikan dengan tadi di tutornya di sana sebagai apa, misalnya gitu. Kalau kami membuat kelompok belajar, dia sebagai apa di sana? Dia guru supan atau honorer atau dia ketua majelis taklim, di sanalah kita membuat kelompok belajar. Ternyata gini Bu, ada tren di mana ketika dari sini SD saja yang dekat, di sini ada mau masuk ke mana? Dari kelas 6 dia ngomong mau ke PKBM, ke SMP PKBM, saya juga silakan main saja apalah gitu-nya, ke SMP PKBM. Akhirnya mereka mencari cara belajar yang tentunya juga menyenangkan buat mereka. Dan saya yakin ketika saya membuka SMP belum tentu sebanyak ini. Ketika saya membuka SMP sih belum tentu sebanyak ini. Karena mungkin model pembelajarannya yang memang seperti kita menyerahkan sepenuhnya kepada kesenangan mereka. Meski memang juga kita ada konsep ya, ada konsep. Ini pembiasaan-pembiasaan kami, mungkin banyaklah dilakukan juga teman-teman. Ya mah kewajiban untuk presentasi pasti please. Saya yakin teman-teman di PKBM Tasik juga melakukan ini gitunya. Tapi merasakan kumaha cara ripuhna yang WB, apluk-aplukan, ya. Ini pasti pengalaman kita semua ini. Jadi akhirnya kami audiovisualkan dalam bentuk film pendek. Waktu itu judulnya Syair Anak Negeri. Jadi alhamdulillah kita bisa masuk di nominasi juara favorit 1 di Boko Business Award waktu itu.
Dan ini menjadi tolak ukur kami ke depan bagaimana PKB juga harus menjadi tren hari ini, karena ini kalau lembaga tidak mempunyai media sosial ketinggalan. Nah, akhirnya kami berusaha untuk support pembelian alat-alat yang berkaitan dengan multimedia. Ya, kami juga ada PH kecil, kemudian juga teman-teman di sini tutor kalau Sabtu Minggu sudah nggak bisa ditelepon sama saya, Bung di mana? Putar kan menuju wedding, ya, akhirnya Sabtu Minggu bukan milik saya. Jadi kalau saya kegiatan tidak Sabtu Minggu karena teman-teman akhirnya mencari nafkah menjadi videografer dan fotografer di wedding. Itu alatnya awalnya dari kami, tapi yang namanya Nagis Baroka dan merenang Nagis penghasilannya balik ke PKB itu sudah rusak ya. Tapi saya berprinsip seperti ini. Saya berprinsip seperti ini. Silakan teman-teman berusaha di mana saja. Tapi kalau TPRI butuh, pulang kalian. Nah, ini TPRI-nya. Kayak seperti hari ini, semua media pulang Anda. Jadi berbagai stasiun TV ada di sini nanti. Sebelum pembentukan warga sekolah, tadi aturan tidak ada ya, regulasi dari Perbubnya tidak ada. Terus apa yang pertama dilaksanakan? Apakah pembentukan saja di sana? Kan tutornya juga dari sana ya, Pak ya? Kalau SK tutornya dari mana? Mungkin itu harus legalitas ya, Pak ya? Terus tadi masuk dapodik lagi. Itu kan kalau kita membentuk juga di Kota Tasik keberuntungan untuk suatu lembaga ya Pak ya, bisa kita laksanakan. Kalau tadi nanti untuk pembentukannya tidak begitu sulit Pak, saya mungkin minta penjelasan itu bagaimana cara perencanaannya sampai terbentuk kelompok-kelompok hampir di semua PKBM itu punya. Ada regulasi yang menentukan bahwa Perbuk itu harus kelompok belajar itu harus, tapi itu strategi ya. Tetap dalam satu wilayah dapodik yang sama, dalam satu lembaga yang sama, dalam SK yang sama. Artinya ketika kita pertama kali ingin membuat kelompok belajar, identifikasi, salah satunya kita memastikan di daerah itu ada tokoh siapa. Nah, biasanya kita menjual ketokohan, kemudian juga spirit. Da tokoh hukum nggak akhir-akhir kemana gawe, carilah cek ibu tema tadi milenial aja kolonial, kita cari para milenial. Teman-teman di sini juga ada yang tergabung dengan kami di Karang Taruna, akhirnya gitu ya. Ayo teman-teman, meskipun juga dia tergabung juga di induknya di SD ngajar, kita biasa cari seperti itu. Jadi setelah ada ya misalkan orangnya yang nanti akan melaksanakan kegiatan Pokjar di sana, nah, barulah kita identifikasi. Ayo, mulai dengan siapa? Biasanya dengan desa. Kami itu bekerjasama dengan para kepala desa melalui kader posyandu. Kita sosialisasi ke sana. Ayo kita sama-sama gitu rekrutmen, terutama pendataan ya, karena tadi dia ATS itu 3.000, kenyataan ketika di lapangan itu hanya angka ya. Nah kita mah udah aja by name by address, aslinya tidak berdasarkan ATS. Jadi ya yang ada di sana. Siapa nanti si pendata itu, kita bisa memanfaatkan kader posyandu yang sudah kami lakukan ya di sini. Kita bekerjasama dengan kader. Biasanya di wilayah satu desa itu ada 5 atau 4 posyandu. Itu bisa untuk identifikasi. Di sini saja kemarin saya belum entry dapodik karena kewajiban harus Bu Dinas dan Bupati. Ada sekitar 1094 itu hasil penataan kader posyandu. Itu terdiri mereka masyarakat yang belum A, belum B, belum C. Saya belum entry dapodik, gegebegan gitu. Entry dapodik bisa berhal. Ada dua poin yang kami tangkap. Yang pertama dari segi PKBM-nya Pak, dari penataan manajemen PKBM. Betul Bapak, tidak harus membuat PKBM baru, tapi kita bisa membuat rombel di mana-mana dengan target pemberdayaan dan keterampilan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang paling menarik bagi kami, tadi ngobrol kami dengan Pak Sekdis, dengan forum, ternyata Kabupaten Cianjur itu sinergitasnya terutama di birokrasi pemerintah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang di domainnya itu dinas pendidikan ya Pak ya. Tapi sinergitas dengan dinas tenaga kerja atau dinas malah pemerintahan seperti camat, desa,
Jadi mereka untuk target IPM itu tadi ayah kasar Pak Bika Kuping sanes kasarnya moal dibikin dana desa mun IPM na moal teu jalan atau teu naik. Nah, itu sungguh luar biasa suatu sinergitas antara dinas pendidikan dengan dinas yang lainnya sehingga timbul suatu apresiasi dari pemerintah Kabupaten Kuningan. Tentunya apresiasi ini tidak hanya untuk satuan pendidikan, ambil hikmahnya mungkin ya. Jadi ada sinergitas antar pemerintah di daerahnya sendiri dengan leading sektornya di dinas pendidikan. Jadi alhamdulillah itu pengalaman yang berharga buat kami sehingga bagaimanapun juga dengan adanya sinergitas kolaborasi tentunya semua akan terwujud dengan baik dan benar. Mungkin itu sebagai apresiasi kami. Terima kasih telah menerima kami. Hapunten apa ngarerewong jendeuna. Hapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Ada kegiatan seperti itulah. Jadi saya mempush teman-teman di sini tutor untuk kita jangan kalah dengan formal. Kemudian juga kita harus konsisten bahwa PKBM itu bukan sekolah-sekolahan. Toh kita pun mendapatkan BOP bukan duit-duitan. Jadi kita harus serius ya. Harus serius itu mungkin Bu pesannya. Sekali lagi kalau mungkin ada yang ditanyakan atau sharing atau mungkin ada yakin saya sama. Apalagi dengan Bu Kabidnya ke sini, Bu Kadisnya ke sini itu sebuah luar biasa dukungan terhadap PKBM hebat ini harus aplaus gitu. Karena saya yakin Bu Kabid, Bu Kadis bukan tidak ingin memperhatikan teman-teman. Jangan lupa beliau sedang menyusun strategi bagaimana PKBM di Tasik hebat. Kan itu Pak. Jadi saya yakin itu, saya yakin. Apalagi IPM mau meningkat, RLS-nya sama dengan di Cianjur dari usia 25, kan itu tidak ada dana dari BOP. Artinya itu harus dari pemerintah daerah kan gitu. Dan ini pasti Bu kan, saya mah yakin Bu Kabir pasti menyusun masalah di ACC bukan wilayah kita loh. Ya Bu ya. Bu Kadis pasti nyusun, RKA-nya pasti nyusun, tapi masalah kebijakan itu tetap di Pak Bupati gitu loh. Jadi teman-teman yakinlah dengan Bu Kadisnya kesini, Bu Kabirnya kesini, saya yakin sangat mendukung teman-teman ini. Jarang Bu PKBM diabring-abring Bu Kadis jeung Bu Kabir jarang. So lihat nembeannya. Mungkin Abdi tadi emang pertanyaan tos kakemot kedua ya kakemot tos dibicarakan lah intinya cuman satu mungkin karena kami ini PKBM emang sulit untuk membuka belajar karena apa intinya satu tidak ada modal seperti Bapak tadi utarakan bahwa untuk ngiming-ngiming buka rombel belajar di mana saja atau di tetangga sebelah tetap harus dilihat situasi kondisinya, dilihat kemauannya apa supaya masyarakat itu tertarik untuk belajar. Karena apa? Betul itu Bapak bilang, mending ngabut, mending macul, mending ngalacau, itu geus kukuh gitu itu. Saya dulu pernah membuka kelompok belajar itu karena memang di tempat itu belum ada kelompok belajar. Ya, makanya saya tadi ngobrol bahwa ketika dulu belum ada BOP, kita pun mampu bertahan. Saya harus cerita ke orang, ke teman-teman yang lain, saya pernah jual motor waktu gaji tutup, tidak akan untuk hari ini karena ada BOP. Nah, ketika muncul BOP, barulah muncul program-program yang lain. Karena ini kesederhanaan. Kehadiran kami di desa, satu desa satu kepala belajar itu karena tadi belum ada kelompok belajar atau PKBM yang ada. Ketika waktu itu saya pernah membuka kelompok belajar di salah satu desa,
dan kemudian juga ada PKBM, saya dengan sukarela menyerahkan itu. Ini ada Pak Junganda, Cinta Winaya. Kami ada dulu buka kelompok belajar di Desa Kemang. Dan kemudian waktu itu Cinta Winaya membuka di sana di Desa Kemang. Saya serahkan karena saya tidak mau ada intrik satu sama lain. Satu wilayah desa ada dua PKBM yang bersamaan, yang berbeda. Saya serahkan, mutasikan warga belajarnya hampir 200 waktu itu dari kelas 7 sampai kelas 12 dan tutornya. Gitu. Supaya ulah ya bersengketan. Ini kalau dua nama aku mikir juga begitunya. Jual gitu Jual. Nah, kemudian tadi apakah ada etika ketika ada muncul PKBM baru? Saya mempersilahkan. Kalau saya satu kelompok belajar itu satu desa. Satu desa itu berbagai RT, berbagai RW. Silakan ambil bagian yang belum tersentuh sama saya. Taruhlah saya Pak seniornya gitu punya. Saya mempersilakan Pak junior. Cokot, dalam mana nanti cokot kemarin, Artinya itu tidak terserap oleh kami. Kami harusnya berterima kasih teman-teman mau membantu menyelesaikan persoalan pendidikan di Bojong Picu khususnya nih, di Kecamatan Bojong Picu. Jadi lebih kepada kita dalam sisi tidak sebagai rivalisasi persaingan, tapi babarengan menyelesaikan IPM di wilayah Kecamatan Bojong Picu. Kalau berbicara kecamatan, kalau berbicara kabupaten ya tadi ya. Makanya zona atau apapun, malah kami yang kadang-kadang ayah di Kecamatan Batur, ayah pesantren di Libade, ya kelompok belajar hijrah kan dia. Saya tahu dan paham. Saya takut kecamatan yang lain itu tersinggung. Ya saya mau diri. Itu Bu, untuk rekan dinas di Cianjur ini. Sebetulnya saya juga sudah berupaya itu untuk membuat basis-basis seperti itu, Pak. Cuman kendalanya kalau di Kota Tasik kan kecil, di kelurahannya. Terus begini Pak, kalau di sini yang paket A masih ada apa enggak gitu ya? Ada. Nah, kalau di saya juga kan ada beberapa BM yang kesulitan untuk paket A. Kedua, kalau yang paket B banyakkan paket C ketimbang paket C sekarang. Nah, paket B saya bikin kelompok belajar dekat PKBM teman saya. Dikira dekat PKBM saya tidak ada, ada buka-buka gitu. Karena sulitnya. Yang kedua, ternyata setelah ditelusuri, saya pernah mendapat data ATS yang tahun berapa gitu ya. Saya kira kan itu data valid gitu ya. Pas ditelusuri ada yang sudah kuliah, gitu, ada yang masih di SMA. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could. Pesan kami selama berkunjung di PKBM Al Hijrah ini, alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapat, banyak ilmu yang kami insya Allah akan kami laksanakan untuk kebijakan kami di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal teman-teman di PKBM untuk lebih berinovasi, berkreasi seperti apa yang dilakukan oleh PKBM Al Hijrah di Kabupaten Cianjur ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kunjungan ke Cianjur ke PKBM Al Hijrah, yaitu untuk studi tiru. Di sini saya banyak membawa hasil ya, seperti untuk dicontoh-contoh nanti kegiatan di PKBM untuk di Kota Tasikmalaya. Misalnya di sini ada kelompok belajar, ada life skill untuk PKBM, dan itu perlu sekali untuk memajukan PKBM supaya PKBM lebih berkualitas dan lebih maju, juga lebih dikenal di kalangan masyarakat. Itu saja, sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Lisa dari PKBM Saraluna Tasikmalaya. Kesan dan pesan saya selama kunjungan di sini keren banget, oke banget. PKBM Hijrah, oke, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kunjungan dari
Disdik Kota Tasikmalaya sudah berakhir dan kita bisa berdialog dengan teman-teman sehingga antara PKBM di Kabupaten Cianjur dan PKBM di Kota Tasikmalaya ini terjalin komunikasi dan mereka sangat berbahagia, terutama yang dari Tasik bisa mengambil hal-hal positif yang dilakukan oleh PKBM terutama Al-Hijrah, sehingga ini bisa dibawa oleh teman-teman PKBM di Tasik untuk dilaksanakan di Tasikmalaya. Yang hal ini juga demikian, kami juga dari PKBM Kabupaten Cianjur sama banyak hal-hal positif yang diberikan oleh teman-teman PKBM dari Tasikmalaya. Untuk itu mudah-mudahan kerjasama ini, kunjungan ini kita bisa balas ke Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Sini Kota Tasik, tetap depan. PKBM, Tiga. PKBM, Jabar, 2, Rambut, bisa. Boleh dadah tangannya Bu. Boleh dadah. Siap. Hati-hati.